Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, saya hari ini tanggal 7 Zulhijjah 1442 Hijriah dalam perjalanan pulang dari Pondok Nurul Ilmi Bikokoro di kilometer 61 jurusan Malino. Kesempatan ini karena hujan, saya akan membagikan tazkirah di tengah saya menyetir mobil ini tentang cobaan kehidupan. Jadi seperti yang kita ketahui, di tengah masyarakat kita sekarang, khususnya di Pulau Jawa yang paling keras, itu ada COVID-19 yang mengganas, sehingga Idul Adha besok itu tidak bisa diselenggarakan di masjid dan lapangan, khusus Jawa dan Bali, pemirsa, karena ada PPKM ya. Jadi pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat ya, apapun istilahnya, yang penting pokoknya dibatasilah masyarakat ini supaya tidak berkerumun. Begitu menurut pemerintah obatnya, supaya tidak menjalar kemana-mana, sambil divaksin. Orang-orang dianjurkan untuk divaksin. Tetapi banyak juga orang yang tidak setuju dengan vaksin itu. Saya sendiri sudah ikut vaksin. Jadi saya ikut vaksin karena saya ikut dalam persatuan perkumpulan Makassar Golf Community. Bapak Pangkop-Sau 2 bersama dengan PGI Sulsel itu menyelenggarakan vaksin untuk para golfer dan masyarakat di markas Pangkop-Sau 2 beberapa waktu yang lalu. Saya dan seluruh keluarga yang berkesempatan datang itu sudah vaksin. Jadi memang vaksin bukan satu-satunya cara untuk tidak menyebar itu COVID-19, tapi itu salah satu cara. Kemudian sekarang ada lagi PPKM. Di Goa juga ada PPKM, ya. Di Makassar juga, tetapi di Jawa lebih keras karena tidak bisa salat Idul Adha di masjid dan di lapangan. Ini yang saya maksud. Judul cerita-cerita saya pagi ini ya, di tengah hujan, adalah cobaan kehidupan di akhir zaman. Ini adalah satu keniscayaan. Jadi di dalam kitab tentang hari kiamat yang menjelang ya, Aswadul Haq, yang ditulis oleh Dr. Umar Kafi ya, itu beliau menjelaskan bahwa salah satu ciri daripada akhir zaman itu adalah datangnya cabaran yang bergelombang, menggulung-gulung seperti air gelombang laut. Jadi tidak henti-hentinya. Jadi kita ini sudah 2 tahun tidak ikut menyelenggarakan haji ke Tanah Suci karena persoalan COVID-19. Saya termasuk orang yang mau umroh ya, tahun 2020 itu tanggal 27 Februari saya sudah di bandara, itu tidak jadi karena Kerajaan Arab Saudi menutup bandaranya pada hari itu jam 12 siang. Sehingga saya tidak jadi umroh. Jadi itu adalah satu cobaan, pemirsa. Umat Islam menghadapi cobaan itu, Allah ulang-ulang dalam Al-Quran itu, Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kita harus sabar. Sabar itu ya tidak menggerutu, tidak mengomel, tidak berkeluh kesah. Kira-kira begitu sabar kalau dapat musibah. Tetapi malah harus beristighfar, bertobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya memohon ampun dan bertobat
kepadamu ya Rabb, begitu. Jadi sekarang yang paling keren adalah membaca ulang-ulang kalimat astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, itu kalau perlu 100 kali satu hari, siapapun pemirsa di mana saja berada, saya yang menganjurkan, jadi saya yang harus membacanya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi pemirsa, itu diulang-ulang terus dan diresapkan dalam hati bahwa begitu banyak dosa-dosa kita yang kita sembunyikan, yang hanya Allah yang tahu dan Allah sembunyikan. Dan kita bertobat untuk itu, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tanah. Banyak teman-teman kita kena COVID-19, bahkan tidak jelas juga itu disalati atau bagaimana. Begitulah cobaannya COVID-19 ya. Bahkan tidak bisa ditengok-tengok pada saat sakit. Begitu kerasnya cobaan itu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kita semua manusia ini akan mati, pemirsa. Mati masuk ke dalam tanah. Kita sekarang di atas tanah. Jadi untuk itu paling bijaksananya adalah kita bersabar menghadapi COVID-19. Dan setelah itu kita bersabar, kita bertawakal dan bertobat kepada Allah. Di dalam surah At-Taubah disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi orang-orang itu yang beriman senantiasa bertawakal kepada Allah, pemilik aras yang agung. Kenapa kita bertawakal? Kita takut kepada Allah, karena Allah lah yang mendatangkan taun ini, penyakit ini. Allah lah yang membagikannya ke seluruh negeri kita. Ini adalah satu peringatan yang besar dari Allah supaya manusia kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, dan Allah menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi begitu ketentuan Allah tentang jin dan manusia, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini banyak sekarang manusia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia menyembah dunia, menyembah harta, menyembah kekuasaan, menyembah dia punya barang-barang, ya, sahamnya, ya, perusahaannya. Secara keseluruhan dia menyembah dunia. Padahal dunia yang kita tempati sekarang ini mau dimusnahkan nanti. Yang ada itu nanti yang abadi adalah surga. Surga itu abadi. Barang siapa memasuki surga, maka dia kekal dan abadi selama-lamanya di dalam, tidak akan dikeluarkan daripadanya, karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit, atau kesenangan yang menipu, atau tipu daya, atau sandiwara belaka. Jadi itu berbagai macam variasi yang sangat indah Allah tulis dalam Al-Quran menggambarkan dunia itu. Dunia adalah sandiwara belaka, kata Allah. Dunia adalah kesenangan yang menipu. Dunia adalah fata morgana. Dunia adalah sementara. Dunia adalah tempat kamu untuk dicoba siapa yang paling bagus ibadahnya kepada aku. Nah, di dalam surat Tabarak disebutkan hidup dan mati diberikan kepada manusia hanya untuk dicobai, dilihat, diperiksa siapa yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Tabarak. Jadi
Kalau cobaan itu kaum-kaum yang dahulu itu lebih berat cobaannya. Mau kita kasih contoh. Dulu Al-Imam Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i, imamnya sebagian besar orang-orang muslim di Indonesia, itu dipenjara pemirsa. Dipenjara, dirantai ya. Dirantai kemudian jalan kaki itu ya, dari negeri yang jauh sampai di Baghdad, di pusat kekuasaan Islam waktu itu, yang waktu itu khalifahnya adalah Harun al-Rasyid. Ketika beliau ditangkap itu karena difitnah oleh seorang gubernur, karena dituduh dia sebagai Syiah dan ingin memberontak, begitu kira-kira fitnahnya. Tetapi beliau akhirnya dilepaskan oleh Harun al-Rasyid setelah beliau berdialog ya secara langsung dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu orang-orang mulia itu dipenjara. Ada juga kita di Indonesia, ada Buya Hamka, kita punya ulama penulis kitab tasawuf modern ya, yang sangat disukai oleh semua orang, termasuk saya menyukai buku Buya Hamka itu. Nah, Buya Hamka juga pernah dipenjara karena difitnah. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau sekarang ada Habib Rizik di penjara itu biasa, karena memang pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama itu di penjara. Bahkan kakeknya Habib Rizik, baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan di penjara lagi, mau dibunuh. Nah, sehingga beliau hijrah ke Madinah. Nah, kalau beliau tinggal ya disembelih sama orang-orang kafir pada saat itu. Jadi ceritanya yang menggantikan di tempat tidur pemirsa adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga beliau pergi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu diceritakan secara hero dan sangat indah bagaimana beliau diselamatkan Allah ya ketika bersembunyi ya di gua ya, di gua Hira ya, bersama Abu Bakar sahabat beliau, sampai akhirnya tiba di Yastrib, sekarang Madinah. Begitu. Jadi cobaan tidak kecil. Kalau pejuang-pejuang besar tuh cobaannya mesti besar. Jadi kalau Habib Rizik ini Al-Mukarram ya, imam besar Muslim Indonesia, di penjara biasa aja karena memang begitu. Imam Syafi'i juga dulu di penjara, Buya Hamka juga di penjara. Jadi kayaknya memang kalau orang-orang mulia itu ya ujiannya di penjara dulu gitu. Ada juga Nabi Yusuf lebih parah lagi pemirsa. Dia menolak berzina, dia di penjara, dituduh dia mau berzina atau menzinahi istri pembesar Mesir pada saat itu. Jadi itu kena fitnah juga, akhirnya dia di penjara, dan itu bahkan tidak diadili, langsung di penjara saja. Kalau Habib Rizik ya masih diadili, walaupun sebagian besar orang mengatakan itu terlalu berat hukumannya, tapi itu qadarullah. Allah punya rahasianya sendiri. Allah punya rahasianya sendiri. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad juga pernah di penjara 8 bulan, di Polda 4 bulan, di Gunung Sari rumah tahanan negara 4 bulan, baru divonis 8 bulan. Jadi saya langsung keluar. Itu waktu dituduh bahwa bisa memprovokasi ya masyarakat sehubungan dengan hasil pilpres ya. Saya terimalah apapun yang diberikan oleh Allah, karena itu bagian dari perjalanan hidup. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz, Pak Sam nanti di penjara tahun 2019 selama 8 bulan. Ya, sebenarnya itu rahasianya ada juga. Jadi sebenarnya waktu Ahmad Dhani itu diproses dan dipenjara di televisi, saya nonton. Saya waktu itu masih bekerja di Bhinneka Live
Indonesia, itu asuransi di Petani Makassar. Saya sempat mengucapkan kalimat secara rahasia bahwa pengen juga di penjara seperti Ahmad Dhani begitu. Rupanya Allah mengabulkan permintaan saya. Ada malaikat yang mencatat sehingga saya di penjara persis seperti Ahmad Dhani. Maksudnya itu Ahmad Dhani keluar dari penjara, saya juga keluar. Tanggal 29 Desember 2019 saya keluar, saya masuk tanggal 29 April 2019. Jadi itu satu perjalanan tersendiri yang indah. Walaupun tentu saja keluarga, terutama istri dan anak-anak begitu khawatir, tetapi saya katakan bersabarlah dan hadapi ini dengan tawakal pemirsa. Jadi memang hidup itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita jalani. Jadi kalau Allah telah menulis seperti itu, kita harus bersabar. Sekarang COVID-19 ya, COVID-19 ya kita harus bersabar ya. Nah, kemudian ada saya sekarang tangani madu. Jadi memang kalau itu satu garis dari Allah bahwa nanti ada COVID-19, sekarang madu diperlukan untuk pengobatan orang-orang yang COVID. Dipasangkan dengan kustul hindi yang dari India atau Arab Saudi bagian timur pemirsa. Jadi menurut Ustaz Adi Hidayat itu ada hadisnya bahwa itu salah satu manfaat daripada kustul hindi. Itu kayu yang diserbuk ya, pohon kayu yang diserbuk itu untuk mengobati radang paru-paru. Sementara madu sendiri dalam surah An-Nahl itu disebutkan sebagai penyembuh bagi manusia. Jadi basah dan manis dari Bikokoro, asal Mario Madu dari Goa, Indonesia, ketinggian 600 mdpl, ketemu dengan kustul hindi dari Arab Saudi bagian timur, pahit ya, itu kustul hindi pahit, dan dari tanah yang gersang, dipertemukan dalam tenggorokan seorang yang terkena COVID-19. Begitulah Allah memasangkan sesuatu. Jadi kalau kita di penjara seperti saya dulu, ya karena sudah pernah hidup bebas. Jadi Allah mau coba bagaimana kalau kau hidup tidak bebas. Dan kita termasuk beruntung kalau baru di penjara di dunia. Seperti saya 8 bulan ya. Bukan berarti pengen di penjara lagi, tapi maksudnya kita syukuri itu satu sekolah kehidupan karena kita belum di penjara di kuburan. Nah, sebenarnya kita sekarang di penjara di dunia ya, tapi banyak orang tidak tahu ya, jadi tidak sadar. Sebenarnya dunia ini penjara, kita tidak bisa kemana-mana. Nah, satu-satunya jalan kita harus mengabdi kepada Allah pemirsa, sehingga kita nanti meninggal dipanggil dengan panggilan yang indah. Ya ayyuh Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai, dan masuklah ke dalam golonganku, serta masuklah ke dalam surgaku. Begitu kata Allah terhadap jiwa yang tenang, orang yang senantiasa berbuat baik, amal soleh di dalam hidupnya ketika di dunia. Bagaimana dengan orang yang tidak? Dia akan mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dalam surah Al-Fajr. Alangkah baiknya sekiranya hidupku dulu di dunia aku isi dengan banyak melakukan ibadah kebaikan-kebaikan. Dia kenapa mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati pemirsa? Karena dia menyesal. Nah, itulah sebabnya salah satu daripada doa seorang muslim, karena doa adalah senjata orang muslim, dia berdoa, jangan jadikan aku orang yang menyesal di hari kemudian. Nah itu, jadi jangan kita menyesal. Oh ternyata betul apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Sekarang kami sudah melihat neraka itu, kami melihat surga itu, kami sudah melihat balasannya. Kembalikan lagi kami ke dunia untuk kami beribadah dan taat kepadamu. Itu sudah tidak bisa. Karena itulah Allah menuliskannya dalam Al-Quran supaya manusia tersadar dan yakin bahwa betul-betul Allah itu tidak menyalahi janji. Jadi Allah itu akan memenuhi semua apa yang telah diucapkan dalam
Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah atau apa yang disampaikan Allah kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril menyampaikannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita beruntung, yang muslim itu beruntung. Karena apa? Karena ini Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi disempurnakan dalam Al-Quran. Jangan salah, surah Yasin itu ada dalam Taurat. Nah, disebut dalam Taurat itu sebagai Al-Mu'ammah. Jadi surah Yasin itu oleh baginda Rasulullah disebut sebagai jantungnya Al-Quran. Dalam Taurat disebut Al-Mu'ammah. Jadi begitu. Ini tentang musibah ini kita harus bersabar. Jadi jangan kita menggerutu, jangan kita berkeluh kesah. Karena orang-orang dahulu, orang-orang mulia lebih kencang dia punya cobaan. Nah, begitu. Lebih keras cobaannya. Nah, kalau Anda bayangkan Nabi Ibrahim dibakar selama 60 hari. Bayangkan. Anda lihat itu ikan dibakar aja 10 menit sudah gosong, Pak. Ini Bapak Ibu sekalian pemirsa di mana saja berada, Namrud ketika itu mengambil keputusan itu Nabi Ibrahim harus dibakar. Waktu sudah menyala apinya, pemirsa, dalam Qasasul Anbiya, itu tidak ada seorang pun yang bisa mendekat, saking besarnya itu api. Sehingga ada seorang Kurdi yang punya ide, itu Nabi Ibrahim diketapel masuk manjani. Maka dibuatlah manjani atau ketapel. Jadi Nabi Ibrahim itu diketapel masuk ke dalam api. Maka sebagai balasannya, orang yang membuat manjani itu, ya, itu ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah, saking marahnya Allah sama dia. Jadi Nabi Ibrahim itu diketapel masuk ke dalam bara api yang menyala itu selama 60 hari. Tetapi ketika Jibril datang untuk menolong Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Saya belum memerlukan pertolonganmu. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi, pemirsa? Berkata baginda Rasulullah tentang keadaan Nabi Ibrahim dalam api. Seandainya seluruh hidupku harus memilih, maka aku akan memilih ada di dalam api seumur hidup. Karena saking enaknya itu di dalam api, karena bersama-sama dengan Allah Tabarak. Begitu, pemirsa, indahnya Allah menyampaikan nikmatnya sabar itu terhadap apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, seandainya dia tidak mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Nabi Yunus akan disimpan dalam perut ikan sampai hari kiamat. Bayangkan itu, pemirsa, hukumannya disimpan dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tetapi Nabi Yunus dikeluarkan Allah karena dia menyebut kalimat pertobatan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi begitu, pemirsa, tentang kesabaran. Maka banyak-banyaklah bersabar di tengah COVID-19. Juga kepada yang memuji dan mencintai Habib Rizik, banyaklah bersabar. Saya termasuk orang yang mencintai beliau, tapi saya bersabar karena itu adalah satu ujian. Kita doakan sama-sama, karena tidak ada yang mengetahui rahasia yang tersembunyi daripada seluruh kejadian-kejadian itu. Dulu juga saya di penjara itu, istri saya sedih sekali, tetapi di dalam saya menjalaninya dengan sabar. Bahkan banyak hikmah yang saya dapat. Salah satunya, hafalan-hafalan Al-Quran saya menjadi lebih bagus di dalam, karena tidak ada pekerjaan lain. Jadi saya
menghafal saja di dalam, banyak menjadi menekuni buku-buku agama yang dulu sering saya beli waktu di luar. Itu istri saya bawakan, saya dalami, saya tadabburi Al-Quran, sehingga 8 bulan itu tidak terlalu terasa, ya. Begitu kira-kira tentang menghadapi musibah COVID-19, ya. Jadi kalau seperti sekarang ini banyak orang yang tidak rela Habib Rizik ditahan, itu adalah suatu keniscayaan. Jadi ulama-ulama besar itu naik kelas ya di penjara dulu, begitu kira-kira di hadapan Allah, ya. Jadi Buya Hamka di penjara, Imam Idris As-Syafi'i di penjara, begitu. Bahkan kalau Idris As-Syafi'i Al-Mukarram, ya, beliau dirantai, pemirsa. Kalau kita ini punya imam, saya rasa tidak sampai dirantai Imam Habib Rizik Syihab. Jadi jangan salah juga, dulu Pak Presiden Soekarno sebelum meninggal berpesan supaya yang jadi imam salatnya itu Buya Hamka. Padahal Buya Hamka di penjara itu zaman Soekarno. Begitu mulia akhlak beliau memaafkan. Jadi orang mulia itu tinggi maafnya, pemirsa. Ini saya sampai terharu, ya. Bagaimana Buya Hamka itu dipenjara oleh Presiden Soekarno, tapi waktu beliau meninggal justru Buya Hamka yang jadi imam sholatnya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, pemirsa. Jadi kita sekarang yang paling bagus adalah bertawakal kepada Allah. Adapun soal Imam Habib Rizik Syihab, kita doakan yang terbaik untuk beliau, karena kita tidak tahu rahasia di balik ini semua.